Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Sami' ya Basir ya Wahhab ya Raja farzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qalbi min nuri hidayatik kama nawwartal arda bin nurika samsika abada abada. Allahumma ahrijna min julumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alayya bi ma'rifatil ilmi wasahhil li abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Bisirri fafhamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa syaharna ma Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyalillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Badila Adrati Khususan Sayyid Al-Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Al-Alawi wa yu'id alaina min barakati masrari wa anwari mulumin bin dunya wa dunya al-akhir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah Majlis malam Sabtu ba'da maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang terucap di dalam bibir kita selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan,
Ini merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat badan sehat, akal kita sehat. Mudah-mudahan dengan cara kita menuntut ilmu ini merupakan syukur kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan manusia-manusia yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu taat menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak nanti di yaumil kiamah kita berada di belakang barisan beliau untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rahmat Allah dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bibir kita, lisan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kiranya kita selalu banyak bersyukur untuk cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh pada malaikatnya serta Allah sendiri berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kiranya kita mengakui kalau kita menjadi manusia-manusia yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita banyak-banyak berselawat dan memberi salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa adanya cahaya daripada nurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumi, langit serta isinya tak mungkin akan terjadi. Maka kita dengan cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita basahi bibir kita untuk berselawat, hati kita untuk mengenang perjuangan beliau yang sampai pada hari ini kita bisa mengenal bagaimana caranya beribadah, bagaimana caranya kita
bermasyarakat. Karena berkat beliaulah kita bisa menjadi umatnya akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang selalu mengikuti dan taat atas sunnah-sunnahnya ini mendapat syafaat beliau untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam Sabtu kemarin kita membedah daripada kitab Adabul Insan karangan dari Said Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya mengenai adab aturan membaca Quran dan adab membaca maulid. Kemarin baru kita membedah adab membaca Quran. Bagaimana kita harus beradab dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita ngaku seorang beriman, maka kita wajib percaya dengan kitab-kitab Allah. Karena kita mengakui diri kita Islam umat akhir zaman, maka kitab yang kita yakini yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pedoman, petunjuk bagi orang-orang yang ingin hidupnya bahagia di dunia maupun di akhirat. Bagaimana adabnya? Adabnya kita harus tahu bagaimana cara menghormati Al-Quran, yaitu wajib bagi kita hukumnya menghormati Al-Quran. Di rumah kita ada Al-Quran, dan kalau kita tahu adabnya Al-Quran, kita habis pulang ngaji atau kita punya Al-Quran, maka naroknya jangan sembarangan. Taruh di tempat yang lebih tinggi daripada buku-buku yang lain. Taruh di tempat yang tinggi daripada kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan kalam ilahi yang dibawa melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang kita bisa membaca Al-Quran berkah daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengumpulkan menjadi sebuah mushaf. Jadi beraturan, kita harus hormat. Kalau enggak dikumpulin menjadi satu mushaf, kita enggak tahu mana bacaan Fatihah, mana bacaan Al-Baqarah, mana bacaan Al-Quraish, mana bacaan At-Takasur. Kita enggak tahu. Nah itulah makanya para sahabat mengumpulkan jadi satu mushaf, dan turunlah para asbabul nuzulnya Al-Quran, agar kita tahu, oh surat Al-Lahab kejadian begini. Surat Al-Ikhlas tentang keesaan Allah. Jadi kita tahu, makanya kita harus menghormati, taruh di tempat tinggi daripada kitab dan buku-buku lain.
Dan kalau kita ingin membacanya, kita harus berwudu. Kita harus suci. Jangan disamain. Kita baca Quran, kita baca buku matematik, kita baca buku pengetahuan. Agar apa? Agar yang kita baca Quran itu bisa masuk ke dalam hati kita. Kalau orang ngaku beriman, dia dengar orang baca Quran, hatinya bergetar. Karena dengan kebesaran Allah. Tapi kalau orang belum punya hati, biasa aja. Dibacain Quran biasa aja. Baca apa lu? Baca apa lu? Begitu temannya. Karena nggak paham. Karena disamai mana Quran, mana Quran. Dan bacanya pun kita harus benar-benar tartil. Karena di dalam surat yang ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ratilil Qur'ana tartila. Bacalah olehmu Quran dengan cara tartil. Apa maksudnya tartil? Kita harus paham, belajar makhraj cara bacanya. Dan kita belajar tentang hukum-hukumnya. Jadi tartil nanti bacaan kita. Di mana? Kita cari guru-guru Quran yang benar-benar ajarannya. Jangan sampai kita salah cara bacanya. Adabnya yang kemarin kita tahu, kita paham. Kalau lagi ngaji, kita jangan banyak bercerita. Jangan banyak minum. Itu adab-adab dalam menghormati Al-Quran. Banyak, kemarin kita udah jelasin. Dan sekarang kita lanjut, yaitu adab aturan membaca maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun aturan membaca maulid, maka yaitu yang tersebut aturannya, dan lagi dengan tiada pakai robana afdal. Dan jikalau hendak juga pakai robana karena niat menyatakan kawin, maka tiada tercegah, tetapi jangan dengan kelakuan orang-orang bermain-main, maka yaitu menjadi bid'ah besar, menghilangkan hormat kepada Rasulullah SAW. Dan jangan sekali-kali dibaca maulid di tempat yang ada mainan yang haram, seumpama tanazi atau wayang yang lagi di tempat yang ada makanan yang haram atau minuman yang haram, maka sekalian itu membuang agama dan bertambah dosa pada Allah Ta'ala dan pada Rasulnya dengan menyebut nama keduanya di tempat larangannya, maka demikian pula dosa besar dan durhaka besar
atas orang yang menyebut nama Allah Ta'ala dan nama Rasulnya ketika menghadap pengantin perempuan. Dituntun oleh orang banyak, maka itu perbuatan orang yang membuang agama dan kurang iman pada Allah Ta'ala dan pada Rasulnya. Maka sekalian itu yang hadir di suatu menjadi fasik. Adapun ahli pengantin perempuan yang diarak itu atau yang duduk di atas pawada di depan rumah dituntun oleh orang-orang kepadanya telah menjadi dayus, yaitu yang tiada ampunya campurannya sekali-kali, maka orang yang begitu tiada sah dibuat saksi adanya. Jadi pengertian aturan kita membaca maulid. Maulid itu banyak. Ada maulid ajab, ada maulid berjanji, ada maulid syarafal anam, ada maulid diba, ada maulid sintudurar, ada maulid dia ulami. Jadi mana yang kita mau baca maulid tergantung tempat lokasinya. Kalau di lokasi kita kebanyakan orang-orang membaca maulid sintudurar, maulid diba, maulid berjanji. Tapi kita harus punya aturan, caranya, adabnya, agar apa yang kita baca itu maulid. Apa sih arti maulid? Maulid itu merupakan sejarah lahirnya seorang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikarang bukan untuk main-main, tapi dikarang untuk kita mengenal sosok seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai dia di dalam kandungan sampai ibundanya Siti Aminah bermimpi akan melahirkan seorang besar di zamannya itu, yang nanti akan menjadi orang besar pada zaman itu. Itulah sejarahnya, dikarang oleh para orang-orang yang benar-benar cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nggak terlalu cinta, orang yang nggak cinta nggak bakalan bisa mengarang suatu karangan sejarah tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu dari sebelum Nabi Muhammad lahir sampai dia lahir ke dunia, dari kecilnya sampai remajanya, sampai dewasa, sampai diangkat jadi nabi, sampai diangkat jadi rasul, itu dikarang ada yang namanya di dalam kitab maulid. Makanya kita harus punya adab yang kita baca
orang yang nanti akan memberi syafaat kepada kita. Jadi nggak boleh sembarangan kita baca maulid. Ini sekarang, pada zaman sekarang udah sembrono. Karena kalau pas lagi baca maulid, banyak masih anak-anak pada ngerokok. Banyak ngomong bercerita yang kagak-kagak. Maunya cepat maulid, acaranya mau cepat selesai. Karena dia kagak cinta kepada junjungannya Nabi besar Muhammad SAW, dia tidak merasa bahwa dengan kita seperti sekarang ini berkat junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pakai aturan yang benar. Kalau emang agama menyuruh pakai robana, pakai robana. Tapi di dalam kitab ini tidak diperbolehkan memakai robana. Tapi kalau memakai robana bagaimana caranya? Oh, untuk ngarak orang kawin biasanya. Untuk ngarak orang kawin, orang mau nikah tuh diarak tuh. Prak 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 prak. Begitu hitungannya. Apa mau pakai marawis, apa mau pakai hadro ngaraknya. Gitu tangannya. Ngarak aja, jangan baca maulid. Karena apa? Kita kurang hormat. Takutnya di situ banyak hiburan-hiburan yang kira-kira tidak sesuai dengan ajaran agama. Makanya kita harus tahu bagaimana caranya kita bisa taat sama Allah dan taat pada Rasulnya. Kita harus tahu adabnya. Jangan kita mentang-mentang bisa keahlian, kita bisa membacanya, kita nggak tahu adabnya. Di tempat hiburan kita main maulid. Ada. Jangan. Sampai lagi di tempat-tempat banyak makanan yang haram, minuman yang haram, kita main maulid. Itu hukumnya menjadi haram. Dosa kita sama Allah. Berarti cinta kita nggak ada sama Nabi. Kita cuma bisa kebisaan baca, kelancaran baca. Kalau kita dalemin baca maulid Nabi Muhammad SAW yang sebentar lagi bulan Safar ini udah akhir, maka akan datang bulan yang namanya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Kita sambut dengan sukacita karena berkat beliau kita bisa baca Quran, hidup kita jadi enak, hidup kita tenang, enggak seperti beliau dulu. Bagaimana zaman jahiliyah, orang perempuan lahir pada zaman dulu dikubur hidup-hidup. Anak laki dibangga-banggain. Untuk apa? Untuk menjadi mujahid perang pada zaman itu. Makanya kita bangga. Jadi umat akhir zaman jangan enak-enakan. Makanya banyakin diri kita untuk selalu berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita diakui menjadi umatnya. Kalau kita diakui menjadi umatnya, nanti kita di padang mahsyar kita terlihat dengan tanda-tanda kita sering sujud,
kita sering wudhu, ada tandanya cahaya-cahaya umatnya Nabi Muhammad. Apalagi dia sering berselawat, maka langsung dituntun oleh malaikat. Karena orang yang berselawat 1 kali, Allah balas dengan ganjaran 10 kali. Karena sebelum kita cinta pada diri kita, cinta sama yang lain, kita harus cinta kepada Allah dan Rasulnya. Anak mati, laki mati, orang tua mati, bini mati. Tapi kalau kita sering berselawat, sering memberi salam, sekarang kalau kita berselawat dan berselawat, Nabi pun menjawab. Nabi jawab, umatnya berselawat. Makanya besok kita sambut dengan sukacita dengan datangnya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kiranya kita menjadi umat-umatnya yang selalu cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca, mau di rumah silakan, mau di majlis silakan, mau di masjid silakan. Tapi setelah kita mempelajari daripada maulid, kita tahu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dulu itu bagaimana. Kita ambil hikmahnya. Jangan maulid itu cuma menjadi euforia. Maulid di sono dapat besek, maulid di sono pakai seragam ini, maulid di sono penceramahnya ini. Tapi setelah maulid kita lupa lagi. Jangan jadi euforia. Jadiin diri kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu banyak bersolawat dan memberi salam kepadanya, agar kiranya nanti di yaumil kiamah kita benar-benar diakui menjadi umatnya dan dimasukkan di belakang barisan beliau untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada embel-embel hisab. Enak gak gitu? Enak, makanya banyakin selawat. Mainin hati kita, renungin. Kalau kita benar-benar mengikuti, maka hati kita akan merenung, mata kita akan keluar air mata dengan sendirinya. Bahwa begitu berat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau sayang kepada umatnya yang enggak mengenal beliau, yang enggak pernah ketemu beliau, tapi umat itu selalu bersalawat, yaitu umat-umatnya akhir zaman. Mudah-mudahan kita merupakan salah satu dari umat-umatnya yang selalu berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sia-siain napas kita yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buang untuk marah-marah, kita buang untuk ngomel-ngomel, kita buang untuk ngomongin orang atau gibah. Kita jadiin mulut lisan kita yang dikasih napas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manfaatin. Jangan sampai maksiat yang kita banyakin untuk berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui menjadi salah satu umatnya
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang Maulid. Mudah-mudahan kita paham. Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami bagaimana caranya kita bisa cinta kepada kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup wallahu alam bishawab dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.